Pemirsa Live Channel, kita bersyukur kita sampai di hari ini. Tentu bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ketika kita memasuki hari ini, itu pun bukan karena kemampuan kita. Tetapi ingat, ada Kristus yang senantiasa memberikan kepada kita topangan. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan sampai hari ini. Nah, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Tayangan yang menarik kan ketika kita dibawa dalam sebuah imajinasi tentang bagaimana seharusnya mengelola waktu. Nah, pemirsa Live Channel, saya mengajak kita untuk berada dalam sebuah kalimat yang saya ajukan kepada kita sekalian. Kalimat yang seringkali ada di dalam media sosial tentang ketika orang sedang berdiet. Kalimatnya begini, diet start tomorrow. Ya, jadi kalau hari ini makan enak, saya bilangnya gitu, dietnya besok aja ah. Besoknya lagi juga begitu, makan enak lagi, makan karbo lagi, makan berlebihan lagi, ngomongnya juga sama. Besok lagi aja ah gitu ya. Nah, mungkin kata diet bisa kita ganti dengan banyak hal. Ya, misalnya belajar mulai besok aja ah. Atau berbagi mulai besok aja ah. Atau mengasihi mulai besok juga gak apa-apa ya. Jadi barangkali kita selalu menunda ini dan itu. Menunda. Sampai mungkin kalau sudah habis waktunya kita jadi orang yang terbirit-birit. Siapa di antara semua pemirsa yang pernah kenal sistem SKS ya? Sistem kebut semalam. Besok ujian, besok deadline, besok harus presentasi, malam ini kita bingung. Malam ini kita ngerjain banyak hal keteteran sana sini, bingung mulai dari mana ya. Semuanya seolah-olah jadi bubar. Kenapa? Karena kita punya kebiasaan menunda. Nah, apa sih yang membuat kita punya kebiasaan semacam ini? Barangkali betul bahwa kita punya kendala dalam pengelolaan waktu. Ada begitu banyak kendala dalam pengelolaan waktu yang dimiliki oleh manusia. Saya mungkin bisa menyebutkan beberapa macam jenis contoh gitu ya. Misalnya, manusia itu susah mengelola waktunya karena tidak punya prioritas dalam hidupnya. Misalnya ya, kalau sesuatu itu kita anggap prioritas, kita akan kerjakan dengan baik, benar, tertib, disiplin, dan teratur. Betul apa enggak? Betul ya. Misalnya, hari ini tayang film yang bikin saya tunggu dari lama. Bikin film yang sudah saya nantikan dari lama. Akan telat enggak? Enggak akan. Bahkan kalau bisa, parkirnya yang vale. Bayar mahal gak apa-apa. Yang penting saya enggak telat. Tapi kalau hari ini jam ibadah, apalagi kalau ibadah online ya, telat apa enggak?
Gak apa-apa lah, nantilah saya tak bikin kopi dulu. Ya, saya tak siapin cemilan macam orang mau nonton. Telat juga gak apa-apa. Kenapa? Bukan prioritas. Jadi memang ada begitu banyak kendala dalam pengelolaan waktu kita. Mungkin itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi prioritas dalam hidup kita sehingga kita tidak disiplin. Atau bisa jadi banyak waktu dalam pengelolaannya yang tidak kita lakukan dengan baik. Kita mungkin merasa bahwa kita kehabisan waktu, padahal sebenarnya enggak. Masalahnya ada dalam pengelolaannya. Masalahnya ada di dalam bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan baik dan bertanggung jawab. Sama kan? Anda dan saya sama. Satu hari 24 jam. Semua orang sama. Tapi kenapa ya ada orang yang hasilnya bisa berbeda? Dengan 24 jam orang A bisa menghasilkan banyak hal. Waduh, sangat-sangat produktif. Tapi ada orang B, orang lain dengan 24 jam gak ngapa-ngapain. Jadi di mana masalahnya? Masalahnya ada di diri kita sendiri. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab terhadap hidup. Ada begitu banyak alasan yang kita utarakan ketika kita diminta untuk mengerjakan sesuatu. Nah, hari ini pemirsa Live Channel, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Efesus. Pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, waktu dalam Alkitab dibagi menjadi dua sebetulnya, Kronos dan Kairos. Kalau Kronos itu waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau Kronos itu adalah pemahaman tentang waktu yang bisa diulang. Jadi kalau misalnya hari ini adalah hari Senin, nanti minggu depan tenang aja, kita juga ketemu dengan Senin lagi kok. Jadi kalau hari ini jam 12, besok kita juga ketemu dengan jam 12 lagi. Sesuatu yang bisa diulang, berulang. Tetapi beda dengan Kairos. Kairos diberikan pemaknaan sebagai sebuah kesempatan. Kalau kesempatan itu sesuatu yang barangkali tidak berulang. Ya, orang sering menasihatkan kepada kita, kesempatan gak datang 2 kali loh. Jadi kalau begitu ada kesempatan, caplok aja. Kesempatan gak datang 2 kali. Begitu ada kerjaan, sambut. Begitu ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sambut. Karena gak datang 2 kali. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengelola waktu. Yang pertama-tama kita harus memahami kenapa bagian ini menjadi bagian yang penting. Kalau nggak penting kan kita nggak perlu panjang dan lebar ya. Bagian ini penting. Kenapa surat Efesus mengatakan bahwa ketika kita mengelola waktu dengan baik dan mampu melakukan bagian ini dengan baik, maka kita layak disebut sebagai anak-anak terang.
Nah, bicara soal anak-anak terang, biasanya kita hanya dibatasi, oh ciri anak terang itu anak yang kudus, anak yang saleh, yang tidak berbuat dosa, yang tiap kali ke gereja, yang selalu berdoa dan sebagainya. Detailnya kita nggak dapet. Tapi justru dalam Efesus pasal yang kelima ini kita akan mendapatkan detail tentang anak-anak terang. Siapa mereka? Salah satu cirinya adalah setiap orang yang mampu untuk mengelola waktunya dengan sangat baik. Yang kedua, surat Efesus mengatakan kepada kita kenapa kita harus mengelola waktu dengan baik. Ini sesuatu yang gak enak didengar ya, bad news. Karena hari-hari ini adalah jahat. Apa artinya? Karena kita hidup dalam situasi yang tidak pernah baik. Bukan menjadi orang yang pesimis, tetapi ini realita. Karena kita selalu hidup dikelilingin dengan orang-orang yang barangkali juga tidak mengenal Tuhan. Dan itu membawa pengaruh dalam hidup kita. Jadi, kalau masih ada waktu untuk berbuat baik, pakailah waktu itu dengan baik. Kenapa? Karena barangkali hidup kita sangat terbatas. Dan barangkali pengaruh di sekitar kita itu luar biasa berdampak dalam hidup kita. Hari-hari ini adalah jahat. Kita dikelilingi dengan situasi-situasi yang tidak kondusif dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua pemirsa Live Channel, Anda dan saya, untuk pertama-tama memeriksa diri dengan cermat. Perhatikan kalimat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Paulus kepada jemaat Efesus mau menasihatkan kepada kita semua untuk memeriksa diri dengan cermat. Kata cermat berarti sangat teliti. Tidak ada yang terlewatkan. Sampai seluk-beluk, sampai detail. Jangan sampai ada yang tersisa. Apakah kita sudah memperhatikan diri kita dengan sangat cermat? Dalam 24 jam sehari yang Tuhan berikan kepada kita, sudahkah kita memanfaatkannya dengan sangat baik? Atau justru kita membuangnya begitu saja? Ingat tentang Kronos, sesuatu yang tidak akan berulang. Kesempatan yang barangkali mungkin tidak datang 2 kali. Sudahkah kita melakukan bagian kita dengan baik dan penuh tanggung jawab? Atau seringkali justru kita menjadi orang yang terburu-buru karena kita suka menunda. Bagian yang kedua, hari ini kita dinasehatkan supaya kita menjadi orang-orang yang arif. Apa sih bedanya orang arif dengan orang bebal? Kalau orang arif, ia akan fokus pada tujuan hidupnya. Berapa banyak di antara kita yang sudah punya tujuan hidup? Pertanyaan yang sering kali dilontarkan tapi susah banget buat dijawab. Pertanyaan yang sering kali didengar oleh telinga kita, tapi kalau diminta untuk merumuskan, bingung sendiri apa ya? Saya hari ini belajar mau ngapain ya? Saya hari ini kerja mau ngapain ya? Kayaknya semua aktivitas yang kita kerjakan itu gak ada rohnya. Semua aktivitas yang kita kerjakan gak ada jiwanya. Tidak menghayati bagian demi bagian yang kita kerjakan sepanjang hari. Sehingga ya pantas aja hidup kita jadi bosen abis. Karena semua yang kita lakukan tidak ada tujuannya. Sebaliknya, orang bebal dia akan fokus pada keresahan, amarah, kepahitan, dan segala sesuatu yang negatif. Orang yang selalu blaming others, nyalahin orang lain. Kalau saya begini itu karena dia loh. Kalau saya berada dalam situasi tidak nyaman itu karena dia. Isi hidupnya apa? Isi hidupnya adalah sibuk dengan menyalahkan orang lain. Sibuk dengan kepahitan-kepahitan di dalam hati dan jiwanya. Sibuk untuk menghabiskan waktu dengan amarah. Tiada hari tanpa amarah. Sebaliknya, mari lihat kembali ciri orang arif. Orang arif adalah orang yang mampu untuk mengenali kapasitas dirinya dengan baik. Ya, 24 jam dia mampunya berapa jam?
Kalau dengan 24 jam dia mampunya 8 jam, ya nggak apa-apa. 8 jam pun kalau itu dilakukan dengan baik, maka 8 jam itu akan menjadi 8 jam yang produktif. Sebaliknya kita lihat orang bebal. Dia akan berlaku seperti manusia super, ya. Semua job dia ambil. Gak apa-apa, aku kuat kok. Habis itu dia tumbang. Tidak mampu mengelola waktu dengan baik, tidak mengenali kapasitas diri. Seberapa ia mampu, seberapa ia bisa untuk melakukan sesuatu. Lihat lagi orang arif. Orang arif adalah mereka yang mampu menyusun perencanaan dengan baik. Waktu 1 tahun, setahun ke depan, 2 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, ia akan susun dengan sangat baik. Sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tapi kalau orang bebal, cirinya apa? Orang bebal itu hidupnya cuman sekedar berprinsip pada let it flow. Ya udahlah, hidup mah ngalir aja kayak air mengalir ya. Padahal kalau air mengalir itu ngalirnya dari mana ke mana? Ya pelajaran SD nih, tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita prinsip hidupnya seperti ini, maka bersiaplah untuk terus mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan lebih rendah lagi. Saat ini kita diberikan sebuah statement, sebuah kalimat tentang perencanaan. Saya mengajak kita untuk memahami kalimat ini. Gagal merencanakan sama halnya dengan merencanakan untuk gagal. Ingat kembali, cermati kembali. Gagal merencanakan sama halnya dengan merencanakan untuk gagal. Jadi kalau kita tidak menyusun dengan sangat baik, maka sebetulnya dengan sengaja kita akan merencanakan diri kita untuk gagal dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau kita tidak membuat perencanaan dengan sangat apik, kalau kita tidak mau dengan tekun merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, maka sebetulnya secara otomatis kita sedang merencanakan diri untuk menjadi pribadi yang gagal. Betul bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus beriman, iya. Tetapi beriman bukan berarti tidak berbuat apapun kan? Beriman juga tetap berbuat sesuatu. Segala sesuatu yang masih kita bisa kerjakan dengan hikmat yang juga tentunya dari Allah. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini sisa waktu yang ada dalam diri kita, mari kita gunakan dengan sangat baik. Seorang penulis pernah mengatakan begini, hidup itu bukan soal durasi, tapi hidup itu soal isi. Hidup itu bukan soal seberapa panjangnya umur kita, seberapa panjangnya kita bisa melek dalam sehari, enggak. Tapi soal bagaimana kita mengisinya dengan baik. Berapapun umur kita, sesingkat apapun mungkin, tapi kalau kita sudah mengisinya dengan baik, maka sekalipun itu singkat, maka itu cukup. Sekalipun durasinya singkat, tetapi kalau isinya baik, maka itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini dengan sisa waktu yang ada dalam diri kita, mari pergunakan dengan baik, dengan memeriksa diri kita secara cermat dan juga menjadi orang-orang arif. Saya percaya bahwa dengan kekuatan dan pertolongan serta kebijaksanaan dari Kristus, kita bisa melakukan bagian kita dengan baik. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi selanjutnya, mari serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak kita untuk belajar dari jemaat Efesus yang mau untuk menerima nasihat dari Paulus, sebuah jemaat yang dengan segala kerendahan hatinya mau untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, bicara tentang waktu,
Sudah pasti ada begitu banyak di antara kita yang tahu dan memahami bagian ini. Tapi berapa banyak di antara kita yang mau melakukan? Teori kita tahu. Tapi tindakan belum tentu semua orang mau dan mampu melakukan. Wawasan tentang waktu kita tahu, semua orang juga tahu. Karena semua orang mengenyam pendidikan. Tetapi hati yang diubahkan oleh Tuhan belum tentu semuanya bersedia untuk diubahkan. Oleh karena itu, waktu yang ada dalam diri kita, mari serahkan kepada Tuhan dan mari mengisinya hingga pada akhirnya kita menjadi pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perilaku, tindakan, keputusan, kasih yang kita bagikan kepada sesama, dan bahkan apapun juga yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Jangan menunda, sebab ketika kita menunda, maka kita melewatkan banyak kesempatan di dalam hidup ini. 24 jam dalam sehari, apa yang bisa kita kerjakan? Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak hal yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu jangan berhenti untuk terus produktif. Bukan soal hanya kerja, tetapi juga mengisi nilai-nilai spiritualitas di dalam hidup kita. Sebab ketika kita hanya bekerja dan tidak mengimbanginya dengan nilai-nilai spiritualitas, maka kerja kita menjadi sesuatu yang melelahkan dan kehilangan jiwanya. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam kesimpulan permenungan kita hari ini, kita diajak untuk pertama-tama berani memeriksa diri dengan sangat cermat. Kita ada di posisi mana? Sebagai seorang yang buang-buang waktu, yang masa bodoh dengan waktu, atau sebagai orang yang sudah mampu untuk mengelola dan mengisinya dengan baik. Dan yang kedua, kita diminta untuk menjadi orang-orang yang arif, yang dengan segala hikmat dan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk menyusun perencanaan dengan sangat baik. Sebab ketika kita menyusun sebuah perencanaan, ini adalah langkah awal, sebuah langkah pertama yang begitu baik untuk menuju langkah-langkah berikutnya yang juga akan sangat baik. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk merenungkan satu kalimat dari Michael Alschutter yang mengatakan begini, "The bad news is time flies." Waktu bergulir begitu cepat. Ya, gak kerasa kita semua sudah menua. Gak kerasa kesempatan-kesempatan itu mungkin sudah hilang dan kita tidak dapatkan kembali. Gak berasa ternyata anak-anak kita sudah besar dan sudah waktunya mereka untuk mandiri. Gak berasa bahwa rasanya kesempatan untuk melayani Tuhan hilang begitu saja. Setelah sekian lama kita tolak. Gak berasa bahwa ternyata kesempatan untuk meningkatkan ilmu dalam diri kita habis begitu saja. Sebab setiap kesempatan yang sudah ada kita hilangkan begitu saja dan kita tidak respon dengan baik. Saya lanjutkan kalimat dari Michael tadi. The good news is you are the pilot. Berita baiknya adalah kamu adalah pilotnya. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan mengendarai roda kehidupan kita, mengisinya dengan sangat baik. Ini berita baik. Sekalipun kita semua merasa bahwa ada begitu banyak di mana waktu bergulir begitu cepat dan seolah semuanya terlewatkan. Ya sudah, yang lama biarlah berlalu. Tapi mulai hari ini, mulai detik ini, mari berkomitmen kembali untuk mengelola dan mengisi waktu kita dengan sangat baik. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa, memohon agar Tuhan memberikan pada kita komitmen yang baru. Kita berdoa. Segala syukur hanya bagi Tuhan yang menciptakan kami dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara kami dari waktu ke waktu. Melalui semua masa dan peristiwa, Tuhan hadir untuk memberikan kepada kami kekuatan yang baru.
Tuhan, ajari kami seperti jemaat di Efesus yang dengan segala kerendahan hati mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, mau menjadi anak-anak terang. Dengan salah satu cirinya adalah mampu mengelola waktu dengan baik. Ajari kami untuk tidak pernah menunda apa yang seharusnya memang kami kerjakan hari ini. Ajari kami untuk memiliki semangat dan gairah hidup, hingga pada akhirnya kami tetap menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas segala upaya yang sedang kami kerjakan. Bahkan ketika kami berhadapan dengan kejenuhan, kebosanan, Tuhan tolong kami. Berikanlah kepada kami waktu di mana kami dapat melihat kembali, membuka mata kembali tentang semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah waktu yang ada pada kami dapat kami manfaatkan dengan sedemikian rupa hingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa syukur kami ya Allah yang kami naikkan di dalam Kristus, Allah yang peduli, yang senantiasa memelihara seluruh ciptaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa berpengharapan. Amin. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari yang lalu. Semoga hari ini kita dimampukan untuk tetap berkomitmen, mengemas, mengelola, mengisi waktu yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita. Ingat bahwa ini adalah sebuah kepercayaan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sebab kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan mengambilnya kembali. Sebab kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berpulang kepada Tuhan. Tapi selama masih ada waktu, mari mengisinya dengan hal-hal yang baik. Supaya tidak ada lagi penyesalan, tetapi yang ada adalah sukacita. Karena dengan waktu yang ada, kita sudah menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.